time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Enggak ada. Oke. Berarti masuk semua, nggih? Kita harus selalu mensyukuri apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Wildan. Sikap berdoa tangan diangkat kepala ditunduk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ada berapa saja? Ada 100, 200, 300, 1000. Kalau uang kertas 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 dan 100.000. Nah, kita memasuki pembelajaran kita hari ini ada fungsi uang. Nanti kalian, Bu Isna sudah menyiapkan sebuah permainan. Yeay, aku suka permainan. Nanti ada seorang penjual dan pembeli. Terus juga nanti Bu Isna berharap kalian semua bisa memahami tentang fungsi uang dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang tahu apa itu uang? Untuk membeli barang. Untuk membeli Bu. Barang atau barang yang kita sehari. Ya, saya alat tukar resmi. Betul. Sebagai apa bahasa? Betul. Sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, ya betul sah. Oke, sudah. Sekarang kalian cermati gambar ini. Di sini ada gambar apa? Ada gambar berapa harga ikan ya? Itu ada gambar seorang penjual menjual ikan-ikan dan ada seorang pembeli yang menanyakan harga ikan. Ada yang tahu apa saja fungsi-fungsi uang? Buat membeli barang. Tunjuk tangannya. Dan apa saja fungsi-fungsi uang? Untuk membeli barang, Terus. untuk uang tukar yang sah, Betul. untuk top up. Yang keempat. Apa lagi? Apa Tiago? Betul. Terus apa lagi? Ah, betul. Oke, betul. Fungsi uang ada sebagai alat tukar resmi, ada alat pembayaran yang sah, ada juga sebagai petunjuk atau penentu harga, terus menyimpan atau menabung, dan ciri atau identitas negara. Uang sebagai alat tukar digunakan untuk menukar barang atau jasa secara resmi dan diterima secara umum dalam kegiatan perdagangan. Contohnya apa? Siapa yang bisa membuat contoh? Aku Yuden? sebagai alat tukar uang. Contohnya uang sebagai alat tukar. Oke. Bu, Fadil membeli ikan di pasar dengan harga 30.000 dapat 1 kilo. Sudah? Ya. Kurang tepat ya. Contohnya itu seperti misalnya Ardan membeli sebuah baju di toko. Terus Ardan membayar uang sejumlah yang harga baju tersebut. Ardan membayar baju tersebut dengan penjualnya sebagai gantinya. Terus ada
sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebagai alat pembayaran yang sah apa? Bisa digunakan untuk membayar segala jenis kewajiban atau hutang secara resmi dan diterima oleh semua pihak. Contohnya, Kansa membeli sebuah token listrik. Nah, Kansa nanti bisa membayar token listrik tersebut dengan pembayaran yang sah. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, bisa membayar lewat e-money. Ada yang tahu apa itu e-money? Uang listrik. Uang digital. Uang digital, betul. Terus Uang digital. nah, contohnya e-money itu ada Brimo. Ada yang tahu Brimo? Aku tahu. Shopee Pay. GoPay bisa, OVO bisa, Shopee. Pay bisa, Shopee bener lagi, Shopee Pay. ya QRIS bisa. Nah itu termasuk alat pembayaran yang sah. Terus ada lagi uang sebagai penunjuk atau penentu harga. Fungsinya yaitu menentukan nilai atau harga barang dan jasa sehingga kita bisa mengetahui berapa biaya yang harus dibayar sebuah barang. Contohnya, Dedan membeli sebuah pensil yang harganya 5.000. Sedangkan distripnya dengan harga 50.000. Itu sudah termasuk penunjuk harga, uang sebagai penunjuk harga. Terus ada lagi uang sebagai alat menyimpan. Uang bisa disimpan dan digunakan di masa depan karena nilainya tetap dan mudah disimpan. Misalnya, Tiago menyimpan uang atau menabung di bank. Nah, nantinya uang yang Tiago simpan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan apa yang dia inginkan dan dia butuhkan. Terus ada lagi sebagai ciri atau identitas negara. Ada yang tahu? Aku tahu. Rupiah. Tahu. Di uang itu kan ada Gambar pahlawan. ya, nih, Bu Isna bawa uang 5.000. Ini kan di gambar uangnya di uangnya ada gambar, ada tulisan dan juga ciri khas yang menunjukkan asal negara pembuatnya. Nah, ini ada gambar pahlawan. Terus ini ada tulisannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus ada tulisan Bank Indonesia yang dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, cirinya itu belah sini Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti uangnya uang Indonesia. Nanti kalian Bu Isna kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada seorang penjual dan pembeli. Nanti setiap orang mengambil satu lintingan kertas yang ada di sini. Satu kelompok ada 4 orang.
nggak dengerin Bu Isna tadi? Nggak bisa menjawab. Buka tulisan, Bu. Wildan tadi bukunya mana kok nggak dibuka? Sudah bisa kok nggak dibuka bukunya? Halaman berapa yo? Bu Isna bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti Bu Isna kasih lembar kertas kosong. Nanti kalian buat peta konsep. Tahu nggak peta konsep itu apa? Misalnya kayak bagan nih, kayak struktur kelas gini. Ini tadi kan kita belajar tentang fungsi uang. Nah, nanti kalian buat bagan seperti itu, fungsi uang, terus kalian tuliskan 5 fungsi-fungsinya di bawah, terus buat poin-poinnya. Contohnya, ini di struktur kelas. Ini kan ada wali kelas, ada ke bawah lagi ada ketua kelas, wakil ketua kelas. Nah, kalian nanti tulis di sini fungsi uang. Terus nanti kalian tarik garis ke bawah. Fungsi uang ada apa saja? Paham? Diskusi dengan kelompoknya.
Di lantai boleh. Waktunya 2 menit. Silakan di depan teman-temannya. Alat pembayaran yang sah, contohnya atau membayar dengan pembayaran yang sah. Sebagai alat kedua, sebagai alat tukar resmi, contohnya ada sedang membeli ada sedang menuju ke toko untuk membeli baju, ada baju yang besar dan sedang dan kecil, ada membeli baju yang besar seharga 250.000. Sebagai alat ketiga, sebagai alat menyimpan atau menabung, contohnya dia menabung untuk membeli kotak kecil. Kelompoknya Gavin menulis 3. Boleh duduk ke tempatnya. Terima kasih Gavin. Alat tukar resmi, contoh menukar uang logam atau kertas dengan makanan. Alat pembayaran yang sah, contoh untuk membayar jasa transportasi umum. Sebagai alat penunjuk atau penentu harga, contoh uang menunjukkan Kelompoknya Naila menuliskan 2 fungsi uang dan contohnya. Terima kasih Naila. Boleh duduk ke tempatnya. Kelompoknya Jasmine. Yang maju ke depan berarti anak pemberani. Yang maju ke depan berarti seorang anak yang pemberani. Ayo maju, jangan mundur-munduran. sebagai alat tukar resmi, contohnya menukar uang logam kertas dengan makanan. Kedua, sebagai alat pembayaran yang sah, contohnya untuk membayar transportasi umum, pajak kendaraan, serta tagihan listrik dan internet. Ketiga, sebagai petunjuk dan penentu harga, contohnya sebagai penunjuk atau penentu harga barang. Sebagai alat menyimpan dan menabung, dan sebagai ciri atau identitas negara. Kelompoknya
Swin menuliskan semua fungsi uang, tapi yang diberi contoh hanya 3. Kelompoknya Wildan. Fungsi uang adalah untuk alat tukar yang sah. Iya, Bu. Jangan bicara hadapnya depan, dengarkan teman kalian yang sedang mempresentasikan kerja kelompoknya. Contoh, Rasya membeli baju sekolah dengan harga 30.000 dan Rasya membelinya sebagai alat tukar resmi. Contoh, Devdan membeli suatu barang di sebuah toko dengan harga 100.000 sebagai penunjuk atau penentu harga, sebagai alat menyimpan atau menabung, sebagai ciri atau identitas negara. Kelompoknya Wildan menuliskan semua fungsi uang, tapi yang diberi contoh hanya 2. Terima kasih Wildan. Semuanya sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum melanjutkan pembelajaran? Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Isna melanjutkan pembelajarannya? Wildan. Kalau tidak ada, Bu Isna yang bertanya. Fungsi uang kan ada 5. Salah satunya sebagai penunjuk atau penentu harga. Coba Bu Isna buatkan contoh sebagai penunjuk atau penentu harga. Wildan, coba buatkan contoh uang sebagai penunjuk atau penentu harga. Coba Danis. Bu Isna buatkan contoh uang sebagai penunjuk atau penentu harga. Penunjuk atau penentu harga. Uang itu adalah Jin membeli ikan seharga 30 rupiah. Terus, satu ikan seharga 10 rupiah. Oke, betul contoh yang dibuat oleh Janet. Tapi salah, udah dari saja. Oh iya. Udin membeli ikan seharga 30 rupiah. Satu ikannya seharga 20 rupiah. Berarti Janet sudah paham tentang fungsi uang dan contohnya. Kaila boleh. kamu mau
Siapa yang dapat penjual angkat tangannya? Boleh ke sebelah kiri. Pembeli di sebelah kanan. Danes. Nanti Bu Isna kasih LKBD simulasi pasar mini. Ada penjual dan ada pembeli. Sekarang Bu Isna kelompokkan 2 penjual dan 2 pembeli. Gavin dan Devdan. Cinto dan Danes. Satu kelompok sama Devdan. Boleh duduk dulu di tempat. Fadel, Kanaya, Jasmine, sama Jivan. Boleh duduk dulu. Diingat-ingat kelompoknya. Duduk. Kansa, Tiago, ada duduknya mana? Kanza, Tiago, Arden mana? Oh, ada di situ. Kansa, Tiago, Piano, sama Yoga. Yang menemukan Bu Isna bukan Tiago. Mana kelompoknya? Kansa, Tiago, Piano, sama Yoga. Duduk itu sama Kansa. Sama Naila, Naufal, sama Fatih. Ayo. Duduk dulu.
sama Daniel. Sanjay Minara, Sanjay Minara, Nurden Arden, Rasya, 3 orang. Ini nanti Widi sama Dias dan Arya sama Bagas. Ayo, kelompoknya mana saja yuk. Duduk sama kelompoknya, duduk sama kelompoknya. Duduk. Ayo duduk. Tiap dulu. Kelompoknya mana? Ibu jelaskan caranya mengisi. Untuk yang penjual, boleh dengarkan suaranya Bu Isna di depan. Halo. Hai. Dennis mau
digantikan Bu Isna menjelaskan? Boleh diam dulu. Untuk pembelinya nanti menuliskan 3 barang yang kalian mau beli apa. Terus perkiraan harganya berapa. Terus nanti kalian menulis fungsi uang yang tertera di soal ini. Terus nanti pas kalian melakukan jual beli, nanti yang pembeli barang yang dibeli apa ditulis di tabel ini. Terus harga barangnya berapa, uang yang kamu bayarkan berapa, dan kembalinya berapa. Misalkan harganya 10.000, terus yang kamu bayarkan uangnya kok 20.000, berarti kembaliannya 10.000. Nanti ditulis di tabel sini. Sudah paham semua? Boleh minta tolong bantuannya? Duduk di tempatnya masing-masing dulu. Ini sudah Ibu siapkan boneka, ballpoint, penghapus, dan snack. Masing-masing boneka harganya 30.500 per satu boneka, satu bijinya. Ballpointnya harganya 3.000 satu biji, penghapus satu biji 3.500, snacknya satu biji 1.000. Untuk yang pembeli boleh dituliskan barang yang ingin dibeli apa saja. Untuk penjual silakan tulis nama barang yang akan dijual dan harganya. Sudah tertera di depan. Untuk yang pembeli hanya tulis 4 saja. Harga bonekanya 30.500 satu biji. Ballpoint satu bijinya 3.000. Penghapus satu bijinya 3.500 dan snack satu biji harganya 1.000. Ah,
Sudah semua? Dan yang mau beli nanti apa saja tulis itu. Nanti kamu kesini pas di pasarnya kamu kok berubah pikiran, misalnya mau beli bolpoin, nggak jadi mau beli penghapus, nanti ditulis yang bawahnya ditulis penghapus gitu. Iya. Ya yang penjual, tugas penjualnya itu dicentang semua. Ya kamu nulisnya di sini sebelum jual beli, sebelum kamu membeli, kamu mau beli apa? Terus nanti kalau sudah membeli, kok tidak sama yang di atas, jadi ditulis sesuai yang kamu beli. Jangan lupa namanya ditulis ya. Nanti itu nanti. Ada yang ngambil mainannya? Mana uang mainannya? Astagfirullahaladzim. Halo. Bisa diam nggak? Yang terbaik. Kalau ngambil barang, bilang dulu, jangan langsung diambil. Itu namanya tidak sopan. Sekarang simulasinya dimulai dari kelompok Jivan. Ayo. Siapa penjual, siapa pembeli? Nah, gimana caranya berinteraksi dengan antara penjual dan pembeli? Misalnya pembeli, Pak mau beli boneka harganya
30.500 Pak gitu. Bisa? Oke, dimulai. Jangan lupa uangnya dikasih ke ya. Uang sebagai alat tukar. Tapi menggunakan uang. Ya, menggunakan uang. Memalsukan uang. Bisa memalsukan uang. Tapi kan ibu itu pakai uang mainannya buat contoh. Uang sebagai alat tukar dari kegiatan jual beli tadi. Terus kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini adalah uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengenali fungsi uang dan belajar menggunakannya dengan bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan begitu semua kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Isna punya soal evaluasi untuk dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Ada yang belum dapat soal? Jadi nanti juga diganti kayak kongkak. Sudah semua. Terus tadi Sudah mengumpulkan soal semua. Nana Apa yang kita pelajari hari ini? Nominal uang. Terus itu apa namanya? Nominal uang. Simulasi. Simulasi jual beli. Terus Makan-makan. pasar mini. Pasar mini. Apa yang kalian dapatkan dari simulasi pasar mini tadi? Bisa menggunakan uang dengan baik. Melayani dengan baik. Terus apa lagi? Terus itu apa namanya? Apa lagi? Bisa menggunakan uang dengan baik. Dengan bijak. Pelajaran kita hari ini tadi tentang fungsi uang dan menggunakan atau mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kalian sudah simulasi tentang jual beli. Bagaimana cara menggunakan uang dengan bijak? Ya, tidak boros. Untuk selanjutnya nanti kalian di rumah bisa mewawancarai orang tua kalian tentang fungsi uang. Oke, sebelum